Golkar dan PAN sekarang sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Sementara kalau dari PDIP sendiri tetap di Pak Ganjar. Itu Kalau Bapak gimana Pak? urusannya partai-partai lah. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai. Ya. Komunikasi nggak Pak sama Pak dulu pas Hmm? deklarasi? Ada komunikasi ke Bapak pas? Enggak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai. Saya presiden. Pasca deklarasi PAN dan Golkar yang melakukan kerjasama politik untuk mendukung Prabowo, ada isu ikutan yang nggak enak kedengarannya. Isu pertama, deklarasi itu dilakukan di museum perumusan naskah proklamasi. Dan ada aturan bahwa museum itu dilarang untuk kegiatan politik. Prabowo yang Menhan, Pak Erlangga yang Menko, Pak Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan, itu kayaknya sama-sama melanggar aturan tidak melakukan aktivitas politik di museum. Itu isu pertama yang nggak enak. Isu kedua yang juga nggak enak ini disampaikan oleh Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Prabowo. Hasim pernah mengatakan bahwa dukungan Golkar ke Prabowo itu atas sepengetahuan dan arahan Jokowi. Jadi kata Hasim atau di persepsinya Hasim, merapatnya Erlangga ke Prabowo itu adalah hasil arahannya Pak Jokowi. Kalau kita percaya sama statementnya Hasim, artinya kita juga harus percaya Jokowi sudah berpihak ke Prabowo. Buktinya apa? Ya buktinya statement tadi, Golkar diperintahkan mendukung Prabowo. Apa yang disampaikan Hasim mendapat penguatan ketika hari Minggu kemarin tuh ya, terjadi deklarasi Golkar untuk bekerja sama politik dengan Gerindra. Kerjasama ini tentu saja ada hubungannya dengan Copras-Capres 2024. Gampangnya, Golkar mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Itu isu yang pertama. Pada kali yang lain, Gerindra juga lagi sibuk membangun narasi Gibran mau dicalonkan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Narasi ini mendapat penguatan dengan langkah gugatan ke MK. Emang sih, undang-undang kita kan mensyaratkan capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun. Sedangkan Gibran pada saat nanti didaftarkan usianya baru 36 tahun. Jadi gugatannya ini ingin mengubah usia minimal. Siapa sih yang mengajukan gugatan ke MK? Selain PSI, kan kita juga tahu PSI juga kemarin bermesra-mesra dengan Prabowo, juga beberapa kepala daerah yang asalnya dari Gerindra. Judicial review juga diajukan oleh Partai Garuda. Kedekatan partai ini dengan salah seorang petinggi Gerindra sudah jadi rahasia umum. Garuda beda usulannya dengan PSI. Garuda mengusulkan syarat capres dan cawapres ditambah dengan frasa sudah pernah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Jadi orang bisa menerka-nerka ini arahnya kemana ya? Aroma bahwa gugatan MK tersebut ditujukan untuk mencawapreskan Gibran jadi makin santer, tercium. Jadi ya, kalau kita sambungkan narasi Hasim yang mengatakan bahwa arah dukungan Golkar kepada Prabowo itu sebagai arahan dari Pak Jokowi, ditambah dengan arah gugatan MK yang memungkinkan Gibran jadi cawapres mendampingi Prabowo, seolah-olah kita atau publik ingin dibawa kepada persepsi benar Jokowi punya kepentingan dan cawe-cawe dalam proses politik kali ini. Salah satunya dengan mengarahkan Golkar untuk mendukung Prabowo. Karena
Persepsi yang terbangun dari statementnya Hasim dan suasana politik yang ada, target dari cawe-cawenya itu menjadikan putranya sebagai cawapres. Meski untuk sampai ke sana harus dilakukan dengan cara mengubah undang-undang terlebih dahulu. Persoalannya, ternyata apa yang disampaikan oleh Hasim itu langsung dibantah oleh Jokowi. Di depan wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya bukan ketua partai. Sedangkan soal koalisi adalah urusan partai. Jokowi membantah omongan Hasim bahwa dia tidak ikut-ikutan terhadap koalisi yang baru kemarin dideklarasikan. Dia tidak seperti sangkaan Hasim yang mengarahkan Golkar mendukung Prabowo. Ada dua statement dengan objek yang sama tapi saling bertentangan. Yang pertama statementnya Hasim, yang kedua bantahan dari Pak Jokowi. Pilihannya, kita mau percaya Hasim atau percaya pada Jokowi. Kalau kita percaya pada Hasim, itu sama saja kita bilang Jokowi berbohong. Karena berbohong bahwa dia tidak mengarahkan Golkar. Kalau kita percaya sama Jokowi, yang bohong ya Hasim. Buat apa Hasim berbohong? Agar terbangun kesan bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Dan kita sudah lihat rame-rame nama dan foto Jokowi memang digunakan habis-habisan untuk mengesankan dia didukung oleh Prabowo. Baliho Prabowo sama Jokowi itu nempel di mana-mana. Prabowo kayaknya sih ya, kayak orang minder. Dia nggak berani tampil sendiri. Baliho-baliho dia sebagai capres selalu tampil berdua dengan Jokowi. Sebetulnya suasana ini mirip seperti 2014 atau 2019. Waktu itu juga Prabowo nggak mau tampil sendiri. Ia maunya nempel dengan orang lain terus. Bedanya pada 2014 dan 2019, Prabowo nempelnya sama Rizik. Kalau sekarang nempelnya sama Jokowi. Kenapa? Prabowo ngotot banget menempel-nempelkan diri kepada Jokowi seolah-olah dia perangko lama. Alasannya sih gampang. Alasannya dia mau narik suara. Itu sama persis alasannya ketika dia dulu nempel sama Rizik. Mau ngambil suara para pengikutnya Rizik. Sekarang dia mau ngambil suara para pengikutnya Jokowi. Gini ya. Ketika Anies muncul sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem, Partai Demokrat maupun PKS, itu otomatis diasumsikan suara yang akan diambil Anies adalah yang dulu di 2019 mendukung Prabowo. Sebagian pindah ke Anies. Kenapa mereka pindah ke Anies? Karena para pembenci Jokowi yang selama ini kumpul di kubangannya Pak Prabowo melihat ada alternatif lain untuk menyalurkan kebenciannya kepada Jokowi. Tapi kan waktu itu Prabowo dapatnya sekitar 45-46% kali ya. Kan nggak semua pembenci Jokowi itu kemudian pindah ke Anies. Masih ada juga pembenci Jokowi yang loyal memilih Prabowo. Maksudnya kali ini Prabowo masih didukung oleh para pemilih yang sebetulnya benci Jokowi. Persoalannya, kalau dua-duanya mengandalkan suara pembenci Jokowi, kan nggak cukup. Karena itu Prabowo harus beratraksi. Dia harus juga mencuri suara dari para pendukung Jokowi dulu. Nah, strategi inilah yang dimainkan oleh Prabowo. Mereka harus tetap merawat suara pembenci Jokowi yang sudah ada dan masih loyal kepada Prabowo, sekaligus berusaha menarik dukungan dari pendukung Jokowi. Kalau kita lihat hasil survei, memang sebagian besar pemilih Prabowo saat ini adalah orang yang tidak puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Jadi, pembenci itu masih di sana, ditambah oleh para pendukung Jokowi yang tiba-tiba cepluk pindah ke Prabowo akibat sering nempel kayak perangko itu. Nah, wajar kan kalau strategi mencuri suara itu
Langkahnya adalah dengan selalu mengait-ngaitkan Prabowo dengan Jokowi. Seperti omongannya Hasim itu, bahwa berlabuhnya Golkar ke Prabowo itu atas arahan Presiden Jokowi. Masalahnya berkenaan dengan soal Gibran misalnya. Pak Jokowi udah berkali-kali ngomong, gak setuju Gibran maju sebagai cawapres. Karena mungkin usianya masih terlalu muda. Gibran juga berkali-kali membantah. Tapi ini kan soal politik. Kita nggak tahu apakah beneran tidak setuju, apakah setuju. Kita nggak tahu apakah benar Golkar diarahkan atau tidak. Tetapi yang kita pegang adalah statement di muka publik. Kalau kita lihat kebiasaan Hasim misalnya yang ngomong Jokowi seolah-olah memberi dukungan, dibantah oleh Jokowi berkali-kali tapi dia nggak peduli. Ngomong lagi kayak gitu, ngomong lagi kayak gitu. Memang satu-satunya cara untuk memenangkan Prabowo di kepala mereka dengan terus-menerus mencatut nama Jokowi dan keluarganya. Tanpa itu bisa dikatakan Prabowo bukan apa-apa. Para pembencinya sudah terbelah. Maksud saya, para pembenci Jokowi sudah terbelah. Sebagian ke Anies, sebagian tetap di Prabowo. Sekarang dia mendapat amunisi tambahan dari para pendukung Jokowi yang beranggapan Prabowo sudah berubah. Padahal yang berubah kemasannya doang. Isinya ya orang sudah seusia itu kan susah kalau harus berubah karakter dan berubah isinya. Berubah kemasan sih gampang. Tampil dengan pura-pura wise, pura-pura bijak mah gampang. Ini kan soal komunikasi politik. Tetapi ketika dia jadi presiden, dia jadi pemimpin, kita akan tahu sifat aslinya. Tapi itulah politik. Banyak intrik, banyak kebohongan, dan kita penting mencari-cari siapa yang berbuat bohong, siapa yang berbohong, siapa yang berkata sebenarnya. Waktu terus akan bergerak dan kita akan tahu apakah ini cuma trik politik, kebohongan Hasim ini cuma cara untuk memanipulasi nama Jokowi menarik sebanyak-banyaknya pendukung Jokowi untuk mendukung Prabowo. Terlepas dari itu semua, saya lihat kemarin ada yang menarik dari nasihat seorang Ibu Sinta Nuriyah, istrinya almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman beliau, ada nasihatnya dan ini menarik untuk saya kutip. Bu Sinta menasehati Ganjar. Kalau jadi pemimpin itu, ingat yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas itu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amanah jabatan itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Sementara yang di bawah adalah rakyat yang harus dilayani dengan sepenuh hati. Kira-kira gitu deh nasihat Bu Sinta. Sementara kalau yang di tengah-tengah, cuekin aja. Itu jangan dipedulikan karena yang di tengah-tengah itu adalah orang-orang yang penuh dengan kepentingan dan intrik politik. Penuh dengan keinginan untuk berkuasa, untuk memanipulasi, untuk berbohong dan lain-lain. Karena itu kata Bu Sinta Nuriyah, cuekin aja. Nah, ini amat sangat menarik kita lihat peta persaingan di 2024 nanti. Yang pasti, sudahlah, Pak Hasim, Pak Prabowo, jangan terus-terusan mencatut nama Jokowi. Karena apa? Karena kalau itu adalah kebohongan, sama saja Anda berkampanye atau memasarkan seorang Prabowo dengan membohongi publik. Saya Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.